Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat, walafiat. Yang kedua kalinya salawat teriring salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita tergolongkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota yang pertama Rika Eviana, selanjutnya Yulina Astika, dan selanjutnya saya sendiri Riko Febriansa, dengan tema aliran Qadariyah. Dengan tema aliran Qadariyah. Jadi latar belakangnya, Islam ini banyak sekali aliran-aliran. Salah satunya ya ini aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah. Pengertian dan penisbatan Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi. Secara etimologi, Qadariyah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindak manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Ada beberapa penyebab penisbatan dan sebuah sebutan Qadariyah bagi aliran pengingkar takdir. Ini ada 2 yang kami ketahui. Yang pertama, tersebar luasnya paham Asy'ariyah sehingga menjadikan kaum Qadariyah ini dan Mu'tazilah sebagai minoritas di hadapan kaum Asy'ariyah, yang bernotabene Asy'ariyah ini sebagai mayoritas. Yang pertama. Selanjutnya yang kedua, adanya tuduhan langsung tentang kesamaan paham Qadariyah dengan penganut agama Majusi, sebab diketahui bahwa kaum Majusi membatasi takdir ilahi hanya pada apa yang mereka namakan sebagai kebaikan saja, sedangkan kejahatan berada di luar takdir ilahi. Masya Allah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rika Eviana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rika Eviana Hudani. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Rika Febriansa. B. Sejarah munculnya aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Aliran ini dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Jauhani di tanah Irak. Ia adalah seorang yang alim tentang Al-Quran dan hadis, tetapi kemudian ia menjadi sesat dan membuat pendapat-pendapat yang salah serta batal.
Semasa hidupnya, Ma'bad al-Jauhani berguru kepada Hasan al-Basri sebagaimana Washil bin Adha, tokoh pendiri Mu'tazilah. Jadi, Ma'bad termasuk tabi'in atau generasi kedua sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah Ma'bad al-Jauhani wafat, aliran Qadariyah dilanjutkan penyebarannya oleh Ghailin al-Dimsyiki. Ia adalah seorang ahli pidato sehingga banyak orang yang tertarik dengan kata-kata dan pendapatnya tentang Qadar. Kemudian C. Landasan berpikir aliran Qadariyah. Di antara dalil-dalil atau ayat-ayat yang mereka gunakan untuk mendukung pemikiran mereka adalah 1. Quran Surah Fussilat ayat 40. Yang kedua, Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Yang ketiga, Quran Surah Ali Imran ayat 165. Kemudian Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari kita Reka Eviana, yaitu pokok-pokok pemikiran aliran Qadariyah. Ma'bad al-Jauhani menyebarkan aliran Qadariyah hingga ke Irak dalam waktu yang relatif singkat. Walaupun singkat, hasil yang diperolehnya begitu gemilang dan banyak yang menganut aliran tersebut. Setelah Ma'bad wafat, aliran ini disebarluaskan oleh Ghailan, dan usaha Ghailan menyebarluaskan aliran Qadariyah ini hingga berkembang sampai ke Iran. Selain itu, kita akan membahas aliran-aliran pokok ajaran Qadariyah, yaitu mengingkari takdir Allah, berlebihan atau melampaui batas, bebas berkehendak, Al-Quran adalah makhluk qadim, dan dia mengungkapkan bahwa surga dan neraka itu akan fana. Jadi kesimpulannya tuh, suatu aliran Qadariyah itu adalah aliran teologi dalam Islam yang muncul pada zaman dinasti Umayyah, dan sebagai agama rahmatan lil alamin dan agama yang menjunjung tinggi adanya toleransi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.